يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita hitung nikmat-nikmat Allah yang telah kita peroleh, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Dan di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah terbesar Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya'budun, kata ulama tafsir, yuwahidun. Beribadah kepada Allah artinya beribadah hanya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Sehingga bagi siapa yang bertauhid, siapa yang beribadah hanya kepada Allah, pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang tidak bisa menjaga dirinya untuk bertauhid, maka dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Bumi dan langit ini diciptakan untuk tauhid. Manusia dan jin dan apa yang ada di bawah langit ini semuanya diciptakan untuk bertauhid kepada Allah. Sehingga kalau seandainya kita melaksanakan tauhid tersebut, kita akan selamat. Bagaimanapun kesalahan kita dan kekurangan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanya apa yang kita perbuat di dunia ini, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pertanyaan terbesar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan siapa yang kita sembah. Setiap orang yang menyembah sesuatu akan menunggu nantinya sesembahannya. Akan pergi orang yang menyembah patung dengan patungnya, akan pergi orang yang menyembah manusia dengan manusia yang dia anggap orang tersebut adalah sesembahannya. Akan pergi orang yang menyembah setan dengan setan. Dan orang-orang yang beriman menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam fase yang sangat besar. Ketika telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam fase
pertanyaan. Semua yang kita lakukan di dunia ini kita akan pertanggungjawabkan ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Berdirikan mereka semua. Semua yang datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah disuruh berdiri. Berdirikan mereka semua. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Apapun perbuatan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya tercatat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentang salat seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu min 'amalihi shalah." Pertama kali yang akan ditanya ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, hamba akan ditanya tentang salatnya. Kalau salat hamba tersebut baik, maka baik yang lainnya. Kalau seandainya salatnya jelek, maka yang lainnya bisa lebih jelek lagi. Dan seorang yang beriman akan bisa memanfaatkan solat sunatnya. Kalau seandainya solat fardunya ada kekurangan, maka ditutupi kekurangannya oleh solat sunatnya. Nah, pertama kali yang ditanya kita tentang solat kita, maka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan, mempunyai orang yang bisa dia kendalikan, wajib untuk mengontrol sholat mereka. Sebagaimana seorang kepala rumah tangga diperintahkan untuk mengontrol sholatnya istrinya, sholat anaknya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kata Allah, perintahkan keluargamu salat, wahai kepala rumah tangga. Kita di sini semuanya laki-laki, kita bertanggung jawab. Salat anak kita, salat istri kita, salat adik kita yang masih kita tanggung. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah memerintahkannya, walaupun diganggu oleh anak kita, walaupun diganggu oleh istri kita, walaupun diganggu oleh orang-orang yang di bawah tangan kita. Ketika kita mengajak mereka untuk berbuat baik, ketika mengajak mereka salat, kadang-kadang kita dibuat susah, tetap sabar, wastabir 'alaiha, perintahkan mereka salat dan sabarlah dalam memerintahkan tersebut. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, kata Allah. Kami yang memberikan kalian rezeki. Maka ini adalah salah satu bentuk pintu rezeki juga. Kita rajin mengajak keluarga kita salat. Walhal kaum muslimin sekarang cuek, tidak peduli siapa lu siapa gua. Bahkan kepada keluarganya juga. Bahkan ada yang mengatakan ketika ditanya kenapa anaknya tidak sholat, sudah saya suruh nggak mau dia. Gampang saja untuk menjawab, sudah saya suruh nggak mau dia. Tidak begitu. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum ibnu saba', perintahkan anak kalian sholat dalam keadaan 7 tahun, wadribuhum, bukan cuma memerintahkan saja, pukul ketika dia sudah umur 10 tahun. Kalau sudah 20 tahun, bagaimana? Lebih keras lagi. Kalau perlu usir dari rumah. Berhentikan jajannya. Jangan mau ngomong lagi. Saya tidak mau ngomong kepada kamu sampai kamu sholat. Putus hubungan keluarga kita. Begitu menyuruh keluarga kita sholat. Walhasil kaum muslimin di daerah kita ini gampang saja. Seakan-akan itu
hak azazi manusia, gitu-gitu kira-kira. Kalau sholat silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak bisa pukul anak itu kalau enggak sholat. Istri itu ceraikan kalau tidak sholat. Begitu tanggung jawab. Nanti pada hari kiamat, waqifuhum, kata Allah, tegakkan, berdirikan dia di sini. Innahum mas'ulun, dia akan ditanya, sudahkah dia mempertanggungjawabkan sholatnya, sudahkah dia mempertanggungjawabkan anaknya, sudahkah dia mempertanggungjawabkan istrinya. Berdirikan di sini dia, kata Allah, dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. Daripada di akhirat kita kesulitan, mendingan sekarang kita pertanggungjawabkan apa yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nantinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semuanya adalah pemimpin, setiap kalian akan ditanya atas apa yang kalian pimpin. Orang yang di bawah tanggung jawab kita, orang yang di bawah kendali kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan ini pada hari kiamat berat. Hati-hati. Dari sekarang kita siapkan jawaban kita. Jangan sampai ketika sudah sampai nafas di tenggorokan, idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalian sudah melihat waktu itu, tidak bisa lagi apa-apa, cuma bisa melihat saja, nafas sudah sampai di tenggorokan, baru menyesal. Baru mereka mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan berusaha untuk berbuat amal soleh yang kami tinggalkan dulunya. Ingin mempertanggungjawabkan, kalau seandainya sudah sampai nafas di tenggorokan, tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan lagi. Sudah habis waktunya. Afalam nu'ammirhum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan waktu untuk kalian, kata Allah, yang mana kalau orang berpikir, orang mengingat, pasti bisa mengingat dengan waktu yang sudah banyak itu. Dan sudah datang pemberi peringatan, datang para nabi, datang para rasul, datang para dai, sudah menjelaskan. Sekarang kita akan bertanggung jawab masing-masing nantinya. Hari ini masih bisa kita untuk berdiskusi. Nanti pada hari kiamat masing-masing kita akan bertanggungjawabkan perbuatan kita. Setiap orang melihat kepada dirinya, apa sudah selesai tanggung jawab kita atau belum. Karena kita pasti akan ditanya. Kalau pertanyaan tersebut kita bisa menjawab, kita selamat. Sama seperti ujian di sekolah. Ujian masuk kerja. Kita mempersiapkan diri kita luar biasa untuk bisa naik kelas, untuk bisa dapat kerja. Apakah tidak pantas, lebih pantas kita mempersiapkan diri kita untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanyakan kepada kita. Yang kedua, yang paling besar juga yang akan dipertanyakan oleh Allah tentang darah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awalu ma yuqda bainan nas ad-dima. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah, yang akan dipertanggungjawabkan tentang darah manusia. Kalau ibadah tentang sholat, kalau muamalah tentang darah. Maka hati-hati. Ini bahaya. Mazalal mu'min fi fushatin fi dinihi malam yurik damal haram, kata Nabi SAW. Seorang mukmin itu masih enak hidupnya, masih bahagia dia selama dia belum pernah menumpahkan darah manusia. Ini pada hari ini mulai darah tertumpah. Banyak peperangan, banyak demonstrasi, banyak pertikaian. Kita jangan ikut-ikut. Darah manusia hati-hati. Pertama kali yang akan ditanya pada hari kiamat darah. Maka kalau lebih baik kita menghindar, menjauh dari fitnah. Dan juga yang akan ditanya tentang Al-Quran. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan Al-Quran ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah dengan apa yang telah diturunkan wahyu padamu, wahai Muhammad, dan umatnya Muhammad, berpegang teguhlah kita kepadanya, yaitu Al-Quran ini. Innaka ala siratim mustaqim. Selama kita bersama Al-Quran ini, kita pegang teguh Al-Quran ini, kita dalam jalan yang lurus, siratul mustaqim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan ini adalah zikir yang harus kita ingat terus, yang harus kita
pahami, yang harus kita amalkan. Fasaufa tus'alun, pasti kita akan ditanya tentang ini. Kita akan ditanya tentang Al-Quran ini. Sudah belum kita belajar? Sudah belum kita memahami isinya? Sudah belum kita amalkan isinya? Sudah belum kita ajak keluarga kita, saudara kita, anak kita, istri kita untuk berpegang teguh ke dalamnya? Kita akan bertanggung jawab tentang Al-Quran ini nanti. Maka hendaklah kaum muslimin harus wajib mempelajari Al-Quran, mempelajari isinya dan mengamalkannya. Dan Allah SWT mengatakan ketika Nabi SAW ketika duduk bersama Abu Bakar, ketika sedang lapar, bersama Umar sedang lapar, datang seorang kaum muslimin membawa kurma. Lalu mereka makan kurma itu, satu butir kurma saja. Satu butir kurma saja. Lalu kata Nabi SAW ketika mereka baru memakannya sedang keadaan lapar, ingatlah kata Nabi SAW, kalian akan ditanya tentang kurma ini, nanti kalian akan ditanya. Lalu Nabi SAW membaca ayat, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang semua nikmat yang kalian nikmati. Sampai satu kurma saja, satu butir kurma saja akan ditanya oleh Allah SWT. Apalagi kita mobil mewah kita, apalagi rumah kita yang bagus, apalagi harta kita di rekening kita, dari mana datangnya? Yang akan ditanya dua. Pertama, dari mana datangnya? Yang kedua, untuk apa kita pakainya? Akan ditanya. Nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah SWT, walaupun sekecil apa juga, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan janji-janji kita juga akan ditanya oleh Allah. Hati-hati, lisan kita berjanji, walaupun kepada anak kecil, walaupun kepada istri kita yang tidak bisa ngelawan kepada kita, walaupun kepada orang yang mungkin sudah pergi, bisa kita kabur saja, atau hutang-hutang kita, sama itu adalah perjanjian. Perjanjian perdagangan, akad hutang piutang. Hati-hati, janji kita akan ditanya oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ahda kana mas'ula wa auful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji-janjimu, kata Allah, sesungguhnya janji yang sudah kita ucapkan itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Hati-hati kita berjanji. Kita berada di zaman yang orang gampang saja mengumbar janji. Orang yang paling banyak berjanji sekarang adalah orang yang paling pembohong. Apalagi kalau sudah mengenai jabatan, mereka gampang-gampang saja berjanji. Saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini, saya akan begitu. Nanti paling besar pertanggungjawaban janji-janji mereka akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Janji-janji juga akan dipertanggungjawabkan, walaupun orangnya tidak nuntut di dunia, tapi di akhirat akan dituntut oleh Allah SWT. Dan juga hutang. Hati-hati hutang. Nabi SAW tidak mau mensalatkan orang yang cuma berhutang 2 dirham saja. 2 dinar atau 2 dirham saya laku. Cuman Nabi SAW hutang yang cuma sedikit Nabi SAW tidak mau. Sampai ada orang yang mau membayarkan, baru Nabi SAW mau mensalatkan. Ketika ada mayat datang, kata Nabi SAW, dia punya hutang atau tidak? Kalau ada yang bilang punya, ada yang mau bayarkan atau tidak? Kalau ada yang membayarkan, Nabi SAW mensalatkan. Kalau tidak ada lagi yang mau membayarkan atau hutangnya banyak, Nabi SAW mundur, saya tidak mensalatkan, kata Nabi SAW. Maka hati-hati hutang-hutang kita selesaikan di dunia. Siap-siap kita. Jangan sampai kita menyangka kita masih muda, kita masih banyak waktu kita. Belum tahu. Bisa jadi hari ini kita mati, bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Lebih baik kita selesaikan dulu sebelum kita mati, kita persiapkan diri kita untuk sudah siap untuk pergi menghadap Allah SWT. Dan semua yang ada di rongga tubuh kita, di organ tubuh kita ini akan dipertanggungjawabkan. Telinga kita bertanggung jawab, mata kita bertanggung jawab, mulut kita ini bertanggung jawab, tangan kita ini akan bertanggung jawab nantinya, kaki kita akan bertanggung jawab. Ditanya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Hati-hati mengatakan sesuatu yang tidak tahu, apalagi berkaitan dengan agama.
Apalagi tentang Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi SAW, hati-hati. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, lisan kita, hati kita, semuanya akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Sampai hati pun bertanggung jawab. Adakah di hati kita rasa ria, hasad, dendam, kebencian terhadap agama Allah, keraguan terhadap janji-janji Allah? Hati kita ditanya oleh Allah SWT. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya, telinga, mata, hati, semuanya akan bertanggung jawab tentang perbuatan mereka. Mau lari kemana kita? Tidak bisa kita lari kecuali hanya lari kepada Allah SWT. Maka fafiru ilallah. Maka marilah kita lari kepada Allah. Lari menuju Allah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, agar Allah SWT membantu kita, menolong kita ketika kita masih hidup, dan juga menolong kita nantinya ketika kita mati berhadapan dengan Allah SWT. Semoga Allah tolong kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah SWT. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita akan hari kita kembali kepada Allah. Hendaklah kita mengingat hari-hari tersebut sebagaimana firman Allah taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian, takutlah engkau ketika mengingat hari kita kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan setiap jiwa akan bertanggung jawab, dihisab akan apa yang sedang atau apa yang telah dia perbuat. Wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Akan datang hari hisab tersebut, maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah, hati-hatilah kita dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena nantinya akan ada timbangan yang sangat adil. Sebagaimana firman Allah taala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami taruh timbangan yang sangat adil pada hari kiamat, dan tidak akan ada satu jiwa pun terzolimi sedikit pun, walaupun hanya sebesar biji zarrah, sebesar biji atom, yaitu hal yang terkecil sekalipun, yang paling kecil, ataina biha, pasti kami akan membawa apa yang mereka lakukan tersebut, akan dipertanggungjawabkan, walaupun sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh pada waktu kita masih hidup ini, di waktu kita masih diberikan Allah kesempatan ini, kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini, sehingga kita datang kepada Allah SWT dalam keadaan sudah siap. Dan Allah SWT, dan kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah bantu kita nantinya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, dan Allah bantu kita di dalam timbangan amal kita, sehingga kita diberikan oleh Allah SWT ampunan, dan diberikan oleh Allah SWT kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairal maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة